Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang cukup menarik dan layak dipantau untuk besok dan juga pergerakan IHSG hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review saham yang ingin saya berikan. Komposit hari ini dibuka open hijau sebelumnya di 6034. Tetapi secara trading view terdapat plus 0,21% dengan posisi di bawah middle sideways. Middle sideways-nya ada di 6033. Selama masih di rentang tersebut, di area sideways-nya yaitu di 6014 sampai 5947, maka IHSG cenderung sideways. Secara volume trend memang terindikasi masih melakukan distribusi tetapi dengan volume bar yang masih kecil, dan secara RSI cenderung melakukan distribusi yang diakhiri Senin lalu dan dimulai di sesi 2 tadi sudah menandakan akumulasi. Jadi bagi teman-teman ya sudah bisa memperhatikan beberapa saham yang sudah taking profit, sudah bisa melakukan cicil jual. Sedangkan kita sudah menyiapkan cash ketika ada ancang-ancang melakukan penurunan kembali dari komposit. Baik, saham pertama yang ingin saya bahas adalah saham PNBS. PNBS ditutup hijau dengan plus 3%. Volume hari ini cenderung menguat ketimbang di volume-volume 3 hari sebelumnya. Tekanan jual saya pikir sudah berakhir yang ditandakan oleh RSI sudah menandakan momentum untuk akumulasi. Secara volume trend distribusi memang sudah mengalami pelemahan, terdapat volume bar merah muda di sini dengan volume bar yang lebih mengecil. Maka saya pikir PNBS sudah mengalami fase akumulasi di esok hari. Terdapat pola Morningstar dengan konfirmasi hijau, saya pikir menjadi arah segar untuk saham PNBS. Pola ini juga sama dimiliki oleh saham BABP sebelumnya yang hari ini melakukan konfirmasi break dengan volume yang cukup kuat. Volume bar yang cenderung bearish trend itu sudah mengalami pelemahan, secara momentum melakukan akumulasi baru ditandakan hari ini. Maka saya pikir PNBS memiliki kesempatan yang sama seperti saham BABP untuk esok hari. Teman-teman bisa memperhatikan jika dia break area 146 sudah menandakan iri tanda break bullish-nya untuk melaju sesuai dengan lebar pattern-nya. Jika kita ukur lebar pattern, lalu kita tarik target sesuai dengan arah dia punya patah tren, saya pikir area supply-nya bisa mencapai 172 sampai 19 dengan pertimbangan ada area supply besar di sini di area 164 sampai 157. Jika besok dengan volume kuat, saya pikir Morningstar-nya sangat berarti di hari ini ya, karena hari ini terkonfirmasi dengan pola Morningstar. Selanjutnya ada saham Mari yang mampu break all time high-nya di 380 dan sekarang tertahan jika kita tarik secara Fibonacci ke area low-nya di 290, sekarang tertahan di poin 1414 di 418 ya. Target pertama saya pikir ada di 436 dan target lanjutan itu di 450. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Mari, saya pikir sudah mengkoleknya ketika di bawah 300 ya. Karena saya sudah calling di bawah 300 di area ini dan kita masih sama-sama hold. Jika teman-teman ingin melakukan take profit optimal bisa di area sekarang, di area 400 dan juga di area 450 jika kesentuh di minggu ini. Selama dia masih tertahan di area 380, ada potensi menuju ke 436 terlebih dahulu.
kemudian ke 450 sebagai target kita optimal berjualan. Secara momentum dan secara RSI, secara volume hari ini pun menguat cukup baik. Maka saya pastikan kemungkinan tren ini akan berlanjut untuk esok. Selanjutnya ada saham ABA Mahamedika, salah satu anak usaha atau sepupunya dari Mari, dengan pola yang saya pikir sudah terkonfirmasi ya. Sebelumnya saya sudah jualan ketika ARA dengan entry di 242. Hampir 100 poin sudah kita dapatkan di saham ABA. Beberapa teman Sobat Joker juga masih memiliki saham ABA dengan hold yang cukup baik juga. Jadi teman-teman bisa memperhatikan jika kita tarik secara Fibo, kemudian kita tarik ke low-nya, maka kansnya di 364 masih tertahan dengan potensi ke 458 ya, sebagai area optimal taking profit secara Fibonacci. Secara volume masih cukup baik, secara MACD dan RSI juga masih dikumpulkan dengan cukup bagus. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham ABA jika bertahan di area 364. Selanjutnya ada saham LGNS, salah satu saham laboratorium rumah sakit yang digunakan sebagai tes PCR dan tes alat-alat medis untuk COVID-19. Sekarang melakukan pullback di area demand-nya, yaitu di area 1060 sampai 1030. Close di 5% dengan volume yang hampir sama dengan 2 hari sebelumnya setelah koreksi. Potensi sudah menandakan akumulasi secara RSI, momentum, dan secara MACD volume trend sudah menandakan distribusi volumenya sudah mulai melemah. Ada kans melanjutkan trennya jika dia break area di supply yang sebelumnya menjadi demand di area 1185 sampai 1155 atau di area 1115. Ini salah satu hubungannya dengan emiten BMAS atau Rumah Sakit Bunda Medika yang baru IPO minggu lalu. Lalu kita melihat Inco masih tertahan di area supply-nya di area 5.525 sampai 5.400. Sebagai konfirmasi dia punya double bottom. Secara potensi memang sudah menandakan bearish trend ya. Secara momentum juga sudah melanjutkan ke distribusi. Jika kita lihat Inco pada hari ini terdapat akumulasi yang cukup besar dilakukan oleh Bandar YU sebesar 30 miliar di range harga 5.200. Sepertinya 5.200 sudah diakumulasi cukup banyak oleh Bandar YU di area kuning ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Inco bisa memperhatikan selama dia di area rentang sideways ini, teman-teman bisa akumulasi ya bagi yang belum punya barang. Tetapi jika teman-teman sudah ada punya barang di area bawah, pertama kali saya mengajak teman-teman untuk koleksi, saya pikir sudah taking profit dan harap bersabar saja untuk menembus area double bottom ini. Selama di area 5.300 sampai 5.175, teman-teman bisa melakukan buy on weakness ya untuk saham Inco. Selanjutnya ada saham AGII. Saham AGII selama tertahan di area akumulasi kecil di area 1580 sampai 1540 masih melanjutkan kans ya menembus area gap sebagai supply-nya di 1730 sampai 1700. Memang sudah tertutup area gap-nya sebagai area supply tetapi tidak mampu ditembus dengan potensi masih di area 2085 sampai 2015. Akumulasi hari ini sebesar 9,9 miliar dilakukan paling besar itu dari broker PD, AK dan LG, sedangkan distribusi ada dari broker DR dan CC. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan buy on weakness untuk saham AGI di rentang 1580 sampai 1540 yang kemungkinan besar akan melakukan pullback reversal di sini karena ada base yang cukup kuat yang bisa kita jadikan sebagai area demand. Selanjutnya ada saham PRDA, juga salah satu saham healthcare, bisa melakukan buy on weakness selama dia di area 7.500 sampai 7.075. Kenapa? Karena PRDA hari ini
lakukan akumulasi cukup besar dilakukan oleh BK itu sebesar 10 miliar dengan netnya itu 14,6 miliar. Ada dari broker AZ atau Sukor Sekuritas yang melakukan distribusi cukup besar untuk saham PRDA hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham healthcare PRDA bisa memperhatikan area demand ini untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham BABP yang kali ini melakukan akumulasi dadakan. BABP volume cukup kuat untuk melanjutkan tren secara MACD dan RSI juga cukup baik ya. Maka akan taking profit bisa di 368 dengan harapan harus melewati area supply di 356 sampai 340. Ada supply terbesar juga di area 412 sampai 388. Saya pikir kansnya masih ada selama volume masih bisa dijaga sampai hari esok. Selanjutnya ada saham BHIT yang rebound karena BABP juga mantul dengan cukup kuat. Potensi masuk ke area supply di area 85 sampai 83 dengan close di atasnya di 86. Volume hari ini cukup kuat dengan MACD dan RSI juga hampir sama dengan BABP. Saya pikir kansnya masih akan lanjut. Potensi menuju area supply di 99 masih kansnya ada, tetapi di sini ada resisten kecil saya pikir di area 93 yang harus di break karena sudah beberapa kali di retest ini tidak mampu dilewati. Bagi teman-teman yang sudah entry di saham BHIT bisa memperhatikan area 93. Jika dia breakout maka potensi ke 99 lebih besar. Kemudian ada saham PMP, salah satu saham udang yang sudah saya calling di area 380 sampai 390. Potensi untuk bearish divergence masih ada, tetapi jika kita lihat volume hari ini cukup kuat ya. Selama dia menembus area 472 sampai 468 mungkin kans untuk bearish divergence-nya akan dibatalkan ya. Tetapi selama kans itu tidak mampu dilewati, saya pikir bearish divergence-nya akan masih terkonfirmasi. Jika bearish divergence ini berlaku, saya pikir koreksinya cukup dalam ya, bisa sampai di 400-an atau di body candle di 380 sampai 390 lagi. Sekian dulu untuk ulasan saham review yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.